Dengan season pertama di mana Aerowolf akan memulai dengan 4 player dari Ion Esports swarming in ke arah Ryzen di sana dan langsung bisa mendapatkan satu confirm kill. Big Red Alliance misalkan 3 active player saja Dona saat ini. Iya, Ryzen ya yang sudah ditumbangkan di tangan player-player dari tim Ion tadi. Dan langsung aja victim yang tadi kita lihat kesulitan berhadapan dengan tim 21 atau 21 harus gugur di posisi paling kecil. 16 Tusun. Sangat sayangkan untuk victim karena di game sebelumnya juga mereka ada di daerah Tusun ya. Jadi harus lebih maksimal lagi karena masih ada 4 game tentunya hari ini akan dimainkan oleh victim. Namun dari Bigetron kehilangan satu player, mereka memaksa untuk melakukan sebuah rotasi karena dari rumah kuning ke rumah L tadi udah nggak aman. Tentunya Ion sudah mengetahui 21 Esports juga 4D atau S4D di sini yang tadi melakukan sebuah scouting ke arah depan sudah mendapatkan informasi dan mereka kembali lagi ke compound ini untuk holding position kembali lagi. Betul sekali ya, di mana tadi kayaknya posisi dari tim 69 udah diketahui sedikit ya, udah dicium sedikit dari tim 21 Morph. Sementara itu bakalan masih bertahan, apakah bakalan dilewatin pertahanan atau kompon yang dimiliki oleh tim Morph, oleh tim EVOS kali ini. Ada Foxe, Lizard, dan juga Morpheus ya? Betul banget, dari Morpheus juga ada di sana, di bagian dari daerah prison dan juga bagian timurnya tentunya ya. Namun di sini kita akan berpindah kembali dari Aura dan juga Siren. Tim-tim sudah masing-masing mencari tempat atau place untuk mereka hold. Dan Bigetron kembali lagi klasik. Mereka mengambil slot yang ada di bagian ini karena kuat banget. Untuk bisa di take down ini agak cukup sulit. Kecuali Morph mendapatkan sebuah vision yang baik ke arah Bigetron Red Alliance. Zona kedua ternyata udah ada satu tim yang dipulangkan. Dan mereka ya kembali lagi karena tadi jalur rotasi yang terkat ya. Sebagaimana kita predik. Bukan sebuah perebutan kompon tentunya. Iya, dan ngomong-ngomong tadi soal Bigetron Era dan juga Morph ya. Kayaknya Morph juga bakalan kesulitan untuk melihat posisi dari RA sih. Betul. Karena lagi-lagi cekungan itu loh. Itu dia. Enaknya cekungan itu gitu. Mereka itu bisa melihat musuh dengan baik, tapi musuh nggak bisa melihat mereka dengan baik. Itu Gitu. dia, kekuatan dari Bigetron Alliance. Mereka memanfaatkan shoulder pick dari TPP mode yang digunakan. Dan iya kembali lagi ya, mereka benar-benar bisa memaksimalkan mode yang ada dan itu menjadi kekuatan mereka. Jadi walaupun mereka di open field, mereka nggak dapat kompon. Dengan cekungan itu, seperti yang Dona katakan tadi, mereka akan bisa melakukan pick ke arah tim lain tentunya. Betul sekali. Dan tadi kita sudah melihat juga ya circle selanjutnya yang sedikit demi sedikit langsung aja menuju ke arah atas walaupun nggak terlalu kepental tadi ya. Betul. Sementara di sisi sini udah ada tim Siren juga yang bakalan mungkin membidik tim Aura ini, ya? Aura ya, Betul yes. banget, Aura yang Aura ada di tadi. depannya. Tapi kembali lagi ya, memang para tim ini agak cukup agresif melakukan, bahkan RRQ juga sudah melakukan sebuah rotasi berdekatan dengan Siren tadi. Ada tim 69 juga yang ternyata join the fight sini. Ekozu melakukan sebuah fight, melakukan dengan Trixie, satu orang knockdown dan langsung dikonfirm jadi kill Siren, mendapatkan kill pertama mereka dari tim 69. Ini yang berbahaya ketika melakukan set vehicle lebih dari 2. Ini tidak akan ada sebuah backup fire yang bisa dilakukan karena masing-masing player itu sibuk dengan kemudinya masing-masing. Iya, betul sekali ya. Dimana di sini Audrey masih aja memantau pergerakan atau posisi di cekungan bukit tadi ya. Tapi sudah player-player dari tim 69 udah berhasil untuk kabur. Tapi di sisi lain, lihat Siren, Anthem bakalan melihat pergerakan atau posisi dari tim RRQ di dalam compound tersebut. Ini adalah sebuah informasi yang berharga. Kelihatan tadi, udah kelihatan itu. Bakalan langsung aja di spray di sana, Drong. Masih mendapatkan beberapa damage tapi masih belum bisa untuk di knockdown. Masih agak sulit karena lagi-lagi itu posisinya agak sempit ya. Dari Betul celah banget. jendela itu. Itu dia, agak cukup sulit untuk bisa knockdown dari RRQ tentunya karena mereka melakukan sebuah holding position di rumah kuning. Tapi ini adalah sebuah informasi yang berharga tentunya untuk Siren, di mana Anthem memberikan sebuah informasi di bagian belakang mereka ada RRQ. Jadi mereka nggak boleh terlalu fokus hanya ke bagian depan. Bahkan Anthem sudah melakukan sebuah suppressing fire ke arah RRQ. Jadi mereka benar-benar udah menjaga posisi mereka untuk tidak mudah di take down oleh tim-tim lainnya tentunya. Iya, ini yang bahaya sekarang RRQ nggak sih? Betul. Mereka kayaknya nggak punya vehicle nggak sih? Tadi Di sekitar ada satu, doang ada ya? Dacia tadi satu. Iya. Tapi itu kembali lagi ya, satu vehicle untuk 4 orang ada minusnya juga, di mana saat di spray satu full squad itu berbahaya banget untuk meledak. Bahaya banget sih, apalagi posisinya tadi ya benar-benar kayak agak kegencet. Betul. Tadi dari tim RRQ, sementara ini Aura yang bakalan berhadapan dengan 69. Langsung aja grenade bakalan dilemparkan tapi ke arah yang tidak ada lawannya di situ. Hanya ke tanah kosong aja. 69 sekarang masih agak aman posisinya dari seorang Jaden, kecuali
Jaden bakalan melihat ke arah smoke tadi. Betul banget, ini berbahaya banget bagi 69 karena dari tim 69 itu sendiri saat mereka mencoba untuk masuk, Aura udah hold the high ground dan mereka akan cukup kesulitan untuk bisa maju ke arah Aura karena tadi udah spreading out juga. Namun zona udah kembali bergerak. Siren masih cukup diuntungkan saat ini. 69 ternyata menggunakan sebuah strategi yang cukup mirip dengan Bigetron Red Alliance walaupun tempatnya berbeda tentunya. Mereka melakukan sebuah defensif di bagian cekungan. Dan menurut gue ini adalah sebuah meta-meta yang cukup banyak dilakukan saat ini mengingat biasanya compound hold dan saat ini Ward sudah berhadapan dengan Bigetron. Satu orang dari Bigetron knockdown tapi ada sebuah trade knock juga menyisakan nomor CS The Last Man Standing dan nade dilemparkan kembali. Zuxi harus hati-hati. Ada nade dilemparkan bahkan sampai 3 nade tapi ada sebuah nade balasan. Hati-hati, dekat banget dan ternyata the last kill didapatkan oleh Luxi dengan grenade yang luar biasa on point ke arah Morty. Oh my god, itu ya duel granat yang cukup epic tadi antara tim Morph dan juga Bigetron Red Alliance. Itu benar-benar udah menunjukkan banget apa ya, RA itu kalau masak granat udah kayak serem coy, mengerikan banget. Tapi di sisi lain lihat Aura bakalan berhadapan dengan tim Siren yang dimana Anthem udah melihat posisi dari Kashi di sana. Masih belum terlihat lagi untuk melakukan atau memberikan spray ke arah tim Aura kali ini. Masih mengendap-endap sedikit lagi dari tim Siren. Betul sekali, dari Siren nih benar-benar holding positionnya bagus banget. Map awareness dan control mereka juga bagus banget. Dimana satu orang tetap hold dari rumah dia. Karena penting banget untuk punya forting berupa compound ya. Tapi 3 lainnya benar-benar menjaga arah mata angin yang lain. Dan mereka bahkan dapat info ada RRQ, ada juga tadi Aura ya. Itu dia. Jadi mereka untuk melakukan rotasi pun bisa terarah gitu kan, karena mengetahui tempat tim-tim yang lainnya. Semuanya tuh udah kayak tahu nih, mereka bakalan bergerak kemana, itu bakalan ketemu sama siapa gitu kan. Atau mereka mau menahan untuk menunggu tim-tim ini keluar dari komponya masing-masing. Itu masih bisa banget dilakukan oleh mereka. Sementara tim Bigetron masih aja ya sangat nyaman di sini, di celah-celah perbukitan yang sudah diamankan oleh tim Bigetron kali ini, yang sekarang malahan berhadapan lagi untuk kedua kalinya bersama dari tim Ion. Betul banget, ini adalah sebuah jalur rotasi yang menurut gue cukup mirip ya. Karena Ion walaupun tadi mengambil Milta atau yang biasanya mengambil Novo, pasti jalur rotasi mereka akan sangat berdekatan dengan Bigetron yang scrapping di area farm. Dan mereka jelas ketemu sekarang ini masih menahan satu sama lain karena zona juga mereka berada di dalamnya. Namun ternyata kita berpindah kembali lagi di IOG atau Island of God saat ini, menguasai sebuah kompon yang sangat-sangat krusial di mana di daerah kompon ini dan bagian high ground sekitarannya bisa melihat ke arah open field di bagian selatan dari Yasnaya. Tapi 21 Esports out of nowhere mendapatkan killing spree, tapi Series Valve mendapatkan sebuah knockdown atas Badru dan juga Smith dengan vehicle explosion. Martin juga sudah terspot, masih dicoba untuk melakukan sebuah spray, namun Martin ternyata bisa memanfaatkan sebuah slope lower ground yang mengamankan dirinya. Iya, masih belum terlihat tadi ya posisi dari Martin. Untung aja dari Stauf yang sekarang mendapatkan beberapa damage dari musuhnya yang di sebelah lainnya. Sementara itu Rancid juga tadi sudah men-knockdown satu orang musuhnya. Sementara itu Ero, wait. Ero dan Ero. Oke, Ero dan Alter Ego. Sorry. Tipis-tipis ya. Betul banget. Sementara itu IOG juga masih bertahan aja ya di puncak bukitnya yang bakalan menahan laju pergerakan dari tim Aura nantinya. Betul banget, ini permainan sangat baik tentunya bagi IOG ya, karena kembali lagi yang gue sampaikan tadi, mereka bisa menahan bagian selatan dari Yasnaya. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian utara, IOG benar-benar udah bisa menahan Bonafide dan juga Aura. Bahkan saat ini udah masuk dalam zona juga. Dan Alter Ego ternyata last man standingnya tadi harus tereliminasi karena memang tinggal satu orang. Udah sulit banget untuk berhadapan dengan tim-tim lainnya. Dan zona nih Dona, lihat zonanya coy, zonanya ini bakalan menjadi apa ya, pertumpahan darah banget bagi tim-tim yang berada di timur dan juga selatan. Ion, BTR, EVOS, Aerowolf, NFT. Mereka bakalan menumpuk banget di sebelah situ dan untuk menuju ke dalam circle. Betul banget. Ditambah lagi zona kalau kita perhatikan tadi cukup open field ya Don ya. Jadi yang nggak punya vehicle untuk menjadi forting akan cukup sulit. Satu player dari EVOS ternyata berhasil untuk di take down menjadi sebuah kill untuk Aero Limax dan menjadi tim kedua seperti yang mendapatkan killing spree atau 5 kill saat ini. 5 kill, tapi Aerowolf nggak mau berhenti di situ aja. Mereka udah melihat EVOS EXT di spray down dari seorang Potato. Langsung aja ke knock, masih bisa diselamatkan sebenarnya kalau misalnya nggak di finish begitu aja oleh Potato. Tapi lihat ini bakalan menjadi kesulitan untuk Foxe dan juga Morpheus. Langsung aja spray down ke arah mereka. Masih belum bisa di finish untuk tim EVOS sendiri.
Betul sekali, dan ternyata Big Red Alliance tereliminasi oleh push yang sangat luar biasa dari Ion Esport tadi. Liquid berhasil mengentaskan Luxy, bahkan juga Microboy. Oh my god, RRQ pun langsung cepat saja tereliminasi dan Siren menjadi tim ketiga yang mendapatkan killing spree. EVOS masih benar-benar tertekan oleh gempuran dari Aerolf, tapi ada sebuah refrag yang terjadi. Luar biasa sekali, dan Potato berpikir ini tidak bisa untuk melakukan sebuah revive kalau dia tidak bergerak ke arah depan. Lihat Fox ya, benar-benar harus kegencet banget ya sama Blue Zone di sini, tapi lihat ke knockdown Fox ya di tangan Potato kali ini, dan Morpheus juga mati di tangan Blue Zone. Kayaknya EVOS bakalan di ujung tanduk banget untuk saat ini. Betul Kayak banget. cuman menunggu ini ya, titik-titik darah penghabisan mereka harusnya. Yes, EVOS sepertinya akan melakukan sebuah healing prom di luar sana, tapi ternyata Playzone benar-benar sebuah momok yang berbahaya bagi EVOS, dan mereka harus tersisih oleh Playzone tentunya. Di tempat lain, Aerolf juga cukup kesulitan karena mereka tadi terlalu lama untuk fight dengan EVOS, tapi ada sebuah net dilebarkan oleh Aerolf ke arah Ion. Will it connect? Itu connect, tapi tidak cukup mampu untuk menokkan satu player dari Ion. Akan ada sebuah agresi ke arah depan, Auro akan maju ke arah Aerolf, maju ke depan, tapi ditutup pintunya. Oh my god. Tapi lihat ini, aduh, dia bakalan langsung aja jump shoot. Ini benar-benar dikunci banget, lihat. Oh my God. Kepalanya kelihatan, dan langsung aja dilempar grenade begitu aja ke dalam checknya. Oke, akan ada sebuah granat dilemparkan. Ini akan menjadi akhir bagi Auro, tidak bisa kemana-mana. Meledak menjadi sebuah confirm kill untuk Ion Esport. Itu epic banget coy. Lo lihat tadi pergerakan mobilnya dari Ion benar-benar menusuk straight to the point ke arah pintu. Itu udah jadi apa ya, istilahnya udah inceran dari awal gitu. Betul banget, dia benar-benar melakukan sebuah play by play yang luar biasa ya. Walaupun tadi satu play dari Ion Esport ada satu knockdown, tapi dengan vehicle yang dimiliki yaitu UAS langsung menutup pintu dari tim Aerolf juga nggak bisa untuk melakukan kemana-mana kecuali langsung ke arah kendaraan. Tapi ada sebuah net yang dilemparkan dan dia mendapatkan satu player terakhir dari Aerolf, dan EVOS tadi harus tersisi. Berarti EVOS tadi masih bertahan satu player di luar zona. Fox ya kalau nggak salah ya tadi yang udah dimakanin zona. Tapi di sisi sebelah lainnya kali ini Nara juga bakalan masih mempertahankan compound yang mereka miliki kali ini. Di ujung blue zone banget. Yes, Nara sepertinya masih melakukan sebuah playstyle yang cukup mirip dengan game pertama tadi, di mana mereka tidak mau terbackstep, jadi menunggu dari bagian luar zona. Namun PR berat bagi mereka karena ada sebuah spray down juga dari tim lainnya. Di tempat lain, Brandon Esport juga masih menembaki ke arah Ion. Ion, lihat, ini adalah utility useful yang sangat baik dari Ion, di mana smoke dikeluarkan ke arah depan. Mereka bisa melakukan rotasi, tapi dari tim 21 juga ternyata mendapatkan knockdown dari Red Face N. Sebuah permainan yang luar biasa, karena kalau kita perhatikan, Ion melakukan rotasi hijrah sudah ada di depan, sudah berada di dalam zona, namun teman-temannya masih bisa untuk menjaga tim lain untuk tidak masuk dalam zona. Iya, dan kali ini Nara Joyce bakalan langsung menusuk pertahanan dari tim Ion. Tapi ingat, tadi spray yang udah dilakukan oleh Joyce ke arah smoke itu benar-benar ngebuka informasi untuk tim Ion banget. Tapi lihat di seberang sana ada player dari 21 yaitu Draxin yang harus tumbang di tangan Joyce barusan. Betul sekali, sebuah permainan luar biasa tentunya dari tim Nara, tapi aneh juga di sana hampir terspot oleh Nara. Ini udah menjadi sebuah Royal Rumble open field seperti yang tadi kita sampaikan, tapi ternyata masih ada natural obstacle berupa batu-batuan yang bisa dimaksimalkan, vehicle juga masih bisa dimaksimalkan, dan Ion Auro mendapatkan knockdown dan bahkan confirm kill kepada 21 Esport dan tereliminasi di peringkat kelima. And Conqueror untuk Ion Esport 10 kill pertama di game kali ini. 10 kill untuk tim Ion Esports, tapi mereka pastinya nggak mau berhenti sampai di sini aja. Sementara itu lihat Joyce yang dari tadi benar-benar menahan laju pergerakan dari Ion, melemparkan granat yang mendapatkan satu orang Auro di sana. Granatnya lagi-lagi dilempar, apakah bakalan dapat kali ini? Kayaknya enggak. Tapi di sisi lain ada Siren juga yang melakukan peperangan ke arah tim Nara kali ini. Betul banget, dan ternyata Red Face N berhasil untuk menahan pergerakan dari Nara Joyce yang sedari tadi di bagian lower ground. Tapi ada sebuah backfire dari Maybe ke arah tim Ion yang menyisakan Ion di sana harusnya masih bisa untuk merevive teman-temannya, karena Maybe nggak bisa untuk confirm jadi kill, dan Joyce terfinish. Ya. Wah, itu tapi ya lihat pertahanan dari Joyce yang dari tadi dia lakukan coy ke arah tim Ion. Pressure yang dia lakukan atau berikan ke arah tim Ion itu benar-benar harus diapresiasi banget. Betul banget, luar biasa banget dari Joyce tentunya dengan nade yang dilemparkan menahan pergerakan dari tim Ion. Tapi teman-teman perhatikan dan juga Dona mungkin, Ion udah dalam zona, Don. Ya.
Wow. Udah dalam zona sementara ketiga tim lainnya masih harus terlunta-lunta jaraknya atau jalannya, tapi sementara itu lihat IOG bakalan langsung menumbangkan tim Siren yang harus puas di posisi keempat kali ini, menyisakan 3 tim saja untuk Irengel kita di circle yang ketujuh ini. Betul sekali, ada Nara, ada IOG, dan tentunya Ion Esport. Kalau Ion Esport mendapatkan chicken dinner lagi, berarti ini adalah back-to-back chicken dinner pertama di PMPL season kedua kali ini ya tentunya. Dan Ion, tadi gue lihat satu playernya yaitu Auro, sudah mendapatkan sebuah airdrop. Ini akan menjadi kekuatan baru bagi Ion. Bahkan 11 kill mereka udah dapatkan. Berarti secara mental, secara equipment mereka udah kuat banget sih, Don. Kuat banget sih. Ini kayaknya ya, walaupun mereka nggak chicken dinner, kayaknya di leaderboard mereka bisa aja di atas loh. Harusnya sih. Dengan kill point yang cukup banyak ini ya. Betul Harusnya banget. ya. Tapi nanti aja kita lihat. Sementara ini Nara, Ion, IOG juga masih mempertahankan temponya. Mereka nggak ada yang gerasa-gerusuk untuk saat ini ya. Betul. Masih slow but sure, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Lihat Red Face and langsung aja membuka smoke-nya untuk menutup angle shot mungkin ke arah sisi belakangnya tadi. Betul banget, ini akan menjadi calm before the storm, di mana masing-masing tim seperti yang Dodan sudah sampaikan sebelumnya sedang membuild sebuah playstyle yang ingin mereka mainkan. Smoke sudah keluar untuk Ion menahan pergerakan dari bagian timur mereka. Ada sebuah shot pertama yang dilakukan oleh Auro sepertinya ke arah tim IOG untuk menahan pergerakan mereka. Tapi dari IOG pun harus pelan tapi pasti masuk dalam zona. Rancid menjadi player pertama dari IOG yang sudah berada di lini paling depan. Betul sekali, tapi lihat kelihatan IOG satu playernya tumbang. Lihat di tangan Auro. Auro masih mencari player yang lainnya tapi masih belum mengenai ke arah mereka. Betul banget, ada Grenade kan sedikit lagi tadi grenade-nya mengenai ke arah IOG. Tapi lihat Rancid langsung aja jongkok, nggak karuan karena dia langsung aja ke knockdown di tangan tim Ion. Betul banget. Oh, maybe tidak mendapatkan Red Face and menyisakan Auro sendirian saja. Ini akan berbahaya banget karena Olis akan bisa menjadi player yang membackstab. Dan Auro udah terspot. Olis berdiri. Auro knockdown dan menjadi sebuah confirm kill bagi tim IOG. What a play. Maybe sendirian saja chicken dinner untuk Nara. Oh my god, maybe. Kalau tadi kita lihat Joyce menang dengan sangat baik pergerakan dari Ion Esport, tapi ternyata maybe yang sedari tadi melakukan front, memanfaatkan momentum, melihat dari Ion kesulitan, IOG mendapatkannya, dia confirm kill terakhir dari IOG. What a play dari Nara Esport. Mendapatkan winner chicken dinnernya di Irengel kali ini. Wah, ini benar-benar play atau war terakhir yang cukup